Halo semuanya, balik bareng aku Noel dan selamat datang di Apa Jadi Bahas gitu ya. Dan selamat pagi, jadi aku rekamnya pagi dan nih kemarin aku pecah jerawat jadi kayak India banget nih. Jadi sesuai dengan judul, aku mau bahas tentang eh, membuka diri untuk kesempatan gitu ya. Kenapa aku mau bahas ini, karena sepanjang 2024 aku dapat banyak banget kesempatan-kesempatan yang gak aku sangka aku dapat. Dan teman-temanku juga dapat kesempatan yang sama, tetapi mereka memandang kesempatan ini dengan berbeda dengan caraku memandang kesempatan yang kita sama-sama dapetin gitu ya. Jadi bedanya di mana? Yang pertama, salah satu kesempatan yang aku mau bagiin, yang pertama adalah ketika dapat kesempatan untuk bisa, jadi ada lomba gitu di gereja, ketika untuk public speaking, jadi ngomong di depan. Tahun lalu aku benar-benar gagal banget dan nggak bisa ngomong kayak gini, walaupun di depan kamera nggak ada orang, tetap akan sangat kesulitan buat aku untuk bisa ngomong kayak gini dengan baik gitu ya, nggak tergagap-gagap gitulah pokoknya. Dan pemilihan kata, intonasi dan sebagainya itu proses dari sepanjang 2024. Itu salah satu kesempatan yang aku dapetin. Kita dapat sebuah materi, gimana kita menyampaikan materi itu. Jadi kayak semacam presentasi. Jadi ada 2 kali itulah kurang lebih. Presentasi public speaking, yang kedua ada semacam pitch deck gitu. Jadi semacam lomba. Lomba juga sebenarnya. Bedanya adalah public speaking ditambah dengan produk. Jadi kita bikin suatu produk apa, terus kita presentasiin gitu, ceritain, jadi simulasi untuk dapetin pendanaan gitu, dari venture capital lah kayak gitu. Dengan ada teman sekelompok, dan teman sekelompok itu sama sekali tidak menghargai kesempatan ini dan menganggap bahwa kesempatan ini cuma sebagai burden ya, sebagai beban bagi mereka, sehingga mereka nggak bisa memaksimalkan kesempatan ini. Sehingga aku sangat bersyukur bisa menerima kesempatan itu untuk aku bisa belajar. Jadi istilahnya aku ambil secara egois gitu ya. Ketika teman-teman sekelompokku nggak memandang ini sebagai suatu hal yang baik untuk mereka di kedepannya, aku pandang ini sebagai suatu bekal buat aku untuk bisa kedepannya jadi seorang lebih baik, better lah. Contohnya memang dalam public speaking ini sangat berguna buat aku ketika ketemu dengan orang baru, gimana caranya untuk bisa ngobrol gitu, karena sebagai orang yang social anxiety ya kan dulu, dan aku belajar gimana untuk melepas anxiety itu ketika bertemu dengan orang baru ataupun dengan banyak orang. Aku berusaha untuk menerima, belajar untuk memaksimalkan kesempatan yang aku udah dapetin. Tahun lalu juga aku dapat kesempatan untuk bisa ke Bandung, untuk bisa belajar juga di sana, dapat kesempatan itu dan aku nggak akan sia-siakan. Dan juga eh ini juga nyambung juga dengan kita mendedikasikan diri kita untuk hal-hal yang kita dapat, mendedikasikan hal-hal yang kita lakukan dengan maksimal gitu. Salah satu efek yang aku dapetin, jadi semalam baru dapat telepon dan dapat kesempatan untuk aku bisa dapat istilahnya side job tambahan, hanya karena kepercayaan yang mereka udah dapat, karena aku dapetin kepercayaan mereka. Ketika sebelum-sebelumnya aku dapetin kesempatan untuk bantu mereka secara gratis, pasti kan di gereja gitu, pelayanan gitu itu aku maksimalin dan segala macam. Aku nggak berpikir lebih, hanya untuk tugas apa yang aku lakuin ya aku lakuin secara maksimal gitu, karena kepercayaan itu sesuatu yang nggak bisa dibeli semahal apapun itu gitu kan. Dan ketika semalam dapat telepon untuk aku bisa dapat kesempatan untuk bisa ngelakuin side job itu salah satu kesempatan yang sangat-sangat nggak mungkin aku lepas gitu. Jadi bermula dari mungkin 2 tahun lalu aku membantu mereka gitu ya di hal-hal yang kurang lebih di bidang itu. Jadi aku nggak mau ngomong bidang apa, tapi aku bantu mereka istilahnya, dan aku ngelakuin itu dengan maksimal. Dan aku nggak nyangka bahwa kepercayaan itu bisa tumbuh, dan akhirnya aku dapat kepercayaan yang lebih, dan bahkan bisa uh, dapat tawaran side job dari mereka, dimana sebelumnya aku udah nyoba nyari side job, dapat satu, cuman memang karena bayarnya di bawah ekspektasiku dan menurutku terlalu rendah gitu ya, ketika aku harus kerja 9 jam, ada 3 tugas sih, satu tugas utama dan 2 tugas kecil gitu, dan dibayar dengan 75.000 untuk tugas itu. Menurutku itu terlalu kecil dengan adanya kerja otak dan juga kerja fisik. Itu labor work lah, itu parah banget sih memang. Dan akhirnya aku mutusin untuk ngelepas itu, dan malamnya, jadi kemarin jadi benar satu hari sebelumnya, dan aku chat ke HRD-nya itu sekitar mungkin jam 6 malam, dan aku dapat telepon sekitar jam 10 malam kemarin bahas tentang ini side job yang aku dapat. Jadi kesempatan yang aku dapetin. Jadi mau aku sampaikan adalah ketika kalian dapat suatu kesempatan untuk membangun
untuk seseorang itu bisa membangun kepercayaan pada kalian, janganlah kalian ngelepas kepercayaan itu, menyanyiakan kesempatan yang udah kalian dapetin. Jadi dalam artian ketika kalian dipercayakan untuk suatu tugas, apapun itu lakuin yang maksimal. Dan aku cerita sedikit juga di gereja secara pribadi. Aku sangat menikmati main musik, nggak jago-jago banget. Aku pingin banget untuk at least ketika ada event besar, aku bisa berpartisipasi sebagai pemain musik. Tetapi dalam event Natal kemarin di gerejaku, aku lebih dipercaya untuk jadi fotografer, di dokumentasi gitulah timnya gitu. Dan ketika ngobrol dengan salah satu senior juga di gereja, ya dia ngomong bahwa berarti aku dibutuhkan di tempat itu gitu. Jadi ketika aku mikir juga, sebenarnya di gereja aku pemain musik itu udah cukup banyak, tapi untuk orang yang bisa mendokumentasikan, bisa, bukan jago ya, bisa, aku bisa aja gitu kan, nggak motret, nggak ngeblur, muka jelas udah gitu. Jadi ketika dapat kepercayaan di suatu bidang, itu sebenarnya sesuatu yang nggak boleh kita remehkan. Dan aku awalnya sempat ngeremehkan itu dan merasa bahwa aku sebenarnya pengen main musik gitu kan. Cuman setelah dia ngomong gitu, seniorku, ya berarti aku dipercaya untuk bisa ngelakuin di dokumentasi, sehingga aku akan berusaha untuk maksimalin foto-foto itu, walaupun memang pada akhirnya nggak maksimal sih. Cuman at least effort yang aku lakuin pada hari H, aku berusaha untuk semaksimal mungkin. Jadi sebenarnya hal-hal yang ada di sekitar kita, ketika kita kasih tugas dan segala macam, itu merupakan salah satu cara untuk orang menilai kita, apakah kita bisa dipercaya atau enggak. Sehingga apapun itu, kesempatan itu sekecil apapun, seberat apapun tugas itu, sebisa mungkin kalian lakukan dengan maksimal. Kalau terlalu berat, kalian bisa sampaikan kalian keberatan, nggak masalah sebenarnya. Itu menunjukkan bahwa kalian tahu kapasitas kalian. Ketika kalian dikasih suatu tugas yang menurut kalian terlalu berat, yang di luar kapasitas kalian, tetapi kalian tidak menyampaikan bahwa itu di luar kapasitas kalian, tetapi kalian memaksakan kerja yang pada akhirnya hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi yang diberikan, ekspektasi yang sudah dipunyai oleh sang pemberi tugas, kepercayaan kepada kalian akan lebih turun, karena sang pemberi tugas akan lebih menghargai ketika kalian ngomong bahwa itu di luar kapasitas kalian. Orang-orang akan lebih menghargai, dan aku sangat menghargai itu ketika ada orang yang ketika aku kasih tugas mereka ngomong gak bisa karena terlalu berat dengan alasan tertentu, ya enggak, karena ada beberapa orang yang ngomong nggak bisa tapi malah bukannya kerjain, yang malah males gitu. Sebenarnya bisa, cuman karena males aja gitu. Jadi trust adalah sesuatu yang perlu kita bangun sesama gitu ya. Dan ketika kalian mau untuk berkembang, bahkan aku sendiri dalam proses, aku masih 19 tahun ini 20, kepercayaan itu adalah suatu hal yang mahal, karena untuk bangun itu sulit banget gitu ya, nggak bisa dibeli dengan apapun, cuman bisa dibeli dengan waktu sebenarnya, karena proses gitu, nggak mungkin langsung kalian dapat kepercayaan gede. Ketika sekali aja kalian hancurkan itu, waktu yang sudah kalian investasikan untuk mendapatkan kepercayaan itu hancur, hilang, bahkan nggak cuma 0 tapi minus. Bahkan orang itu yang awalnya percaya banget sama kalian, dikecewakan seperti itu, dia bahkan ekspektasinya udah nggak netral lagi tapi negatif di bawah, dan bahkan bisa membagikan pengalaman dia ke orang lain tentang kita. Dia orangnya untrustable, nggak bisa dipercaya dan segala macam. Jadi ketika dapat kesempatan apapun itu, lakuin dengan maksimal, karena itu juga akan membangun kepercayaan. Dan jangan memandang kesempatan yang kalian dapetin sebagai sebuah beban. Kesempatan ini dalam arti ketika kalian dapat suatu tugas, dapat suatu apapun itu, kalian juga perlu merenungkan itu, didoakan. Dalam arti merenungkan ini, kalian apakah bisa untuk mengerjakan itu, apakah ini sesuai dengan kapasitas yang kalian miliki ketika kalian ngelakuin itu. Jadi sekian dari video kali ini, semoga ini bisa membantu kalian untuk menghargai dan merenungkan kesempatan-kesempatan yang selama ini sudah kalian dapatkan tetapi kalian sia-siakan. Dan semoga juga kedepannya ini bisa jadi suatu pembelajaran buat kalian, bahwa kalian akan memandang kesempatan sebagai suatu cara untuk mengembangkan diri, membangun kepercayaan orang lain pada diri kalian sendiri. Sekian dari video kali ini, terima kasih udah nonton, dan ciao.